Menjelang Milad ke-13, para petinggi PKS mendapat kado istimewa. Namun celakanya, paket hadiah yang diterima partai justru membuat para petinggi partai gerah. Soalnya, menghadapi perhelatan menyambut usia ke-13-nya, PKS seolah mendapat prahara bertubi-tubi. Mulai dari tudingan miring kebijakan impor daging sapi kader PKS yang duduk di kursi kabinet, hingga gunjingan publik akibat salah satu anggotanya yang menjadi senator di Senayan kepergok sedang mengakses gambar porno. Namun yang paling gawat adalah laporan salah satu pendiri Partai Keadilan yang merupakan embrio PKS, Yusuf Supendi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tudingan korupsi. Yusuf juga mengadukan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak ke Baris Krim Mabes Polri dengan tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Iya, karena kembali kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 11. Di situ dijelaskan penyelenggara negara. Jadi ketika tahun 2007 Anies Mata juga sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu saya sampaikan kepada KPK. Dan saya yakin perjalanan ini bukan sebentar ya. Saya juga akan sangat teliti, KPK juga akan sangat teliti dalam hal ini. Itu minimal 2 anggota DPR RI saya bisa adukan ke BK dan saya bisa polisikan juga. Saya bisa. Demikian pula yang lainnya. Mungkin seperti Mahfud dan seterusnya. Dan sebenarnya ancaman ini ancaman lama ya. Ini sejak tahun 2005-2006. Semua yang dilaporkannya ini sudah disebarkan kepada kader-kader di PKS sejak tahun-tahun itu. Jadi kita juga tidak kaget dengan kemungkinan ini. Kemudian kalau di PKS itu masalahnya begini. Beliau ini pendiri PKS dan mantan wakil ketua Dewan Syariah. Partai Keadilan bukan PKS? PKS juga. Jadi memang orang senior di PKS. Beliau orang senior, sangat senior di PKS. Boleh dibilang guru saya juga itu. Gitu ya. Dan beliau mantan wakil ketua Dewan Syariah, anggota Majelis Syuro, dan juga di PKS itu ada pengadilan internal namanya Mahkamah Syariah. Beliau juga ketuanya. Gitu ya. Tapi di PKS ini sistem itu di atas individu. Sistem itu di atas individu. Jadi pejabat siapapun yang punya pelanggaran itu pasti kena sanksi. Tidak peduli siapa dia, mau pendiri, mau senior, mau apa. Termasuk saya juga. Setiap saat itu bisa terjadi seperti itu. Beliau ini sebenarnya sudah, ini kasusnya kasus lama, beliau sejak tahun 2003. Tapi proses internalnya panjang karena beliau senior. Baru kita ambil keputusan resmi itu pada tahun 2009. Meski konflik yang pernah terjadi kini tak lagi menjadi pembicaraan, namun publik terlanjur mencatat sebuah partai politik yang awal kemunculannya sempat mengundang decak kagum, namun akhirnya tak jauh beda dengan partai politik lainnya. Jika tudingan-tudingan yang dilancarkan Yusuf Supendi bergaung keras, tentu sangat dimaklumi. Yusuf Supendi bukanlah tokoh sembarangan bagi kader dan elit PKS. Selain sebagai pendiri PKS, Yusuf Supendi adalah pendiri Ma'had Al-Hikmah yang menjadi pusat perkaderan PKS. Ma'had Al-Hikmah kini menjadi sekolah tinggi ilmu dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah. Sebelum mendirikan Ma'had Al-Hikmah, Yusuf Supendi mengenyam pendidikan di Imam Muhammad Ibn Saud University Riyadh, Arab Saudi. Saat menempuh pendidikan di Riyadh inilah Yusuf Supendi bersentuhan dengan gerakan dan pemikiran Ikhwanul Muslimin yang sangat mewarnai corak dan gerakan di masa awal berdirinya Partai Keadilan yang akhirnya berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera karena tak lolos batas ambang pemilu pada tahun 1999. Oleh banyak kalangan, Yusuf Supendi dinilai sebagai tokoh faksi yang menginginkan PKS menjadi partai kader dan dakwah. Artinya, sebelum menapaki jenjang jabatan partai, seorang kader harus melalui seleksi dan kaderisasi yang sangat ketat. Sehingga kelompok ini berpendapat partai tidak harus menjadi besar dan menang pemilu jika memang bukan didasarkan pada praktik politik
yang menjadi idealisme partai sebagaimana menjadi cita-cita awal. Yang paling penting, bagaimana mewarnai kehidupan politik di tanah air. Namun, menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, kini PKS terlanjur didominasi kelompok pragmatis, sehingga tidaklah mengherankan jika tokoh seperti Yusuf Supendi, Samsul Balda, Mas Hadi, serta sejumlah tokoh lain tersingkir.